Bismillah, sahabat Mufijidan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Manfred Fritz Bajorat, seorang pelaut asal Jerman yang kisah kematiannya menggemparkan dunia pada tahun 2016. Ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mumi di dalam kapalnya Sayo yang mengapung tanpa arah di perairan dekat Filipina. Dua nelayan lokal yang melihat kapal itu terombang-ambing kemudian mendekat, dan saat masuk ke dalam kabin, mereka menemukan jasad Bajorat dalam posisi duduk di depan meja navigasi, seolah sedang membaca peta atau menulis surat. Sebuah pemandangan yang membeku dalam waktu. Yang membuat penemuan ini begitu luar biasa adalah kondisi jasadnya. Tubuh Bajorat telah mengalami mumifikasi alami berkat kombinasi panas tropis, angin laut yang kering, dan garam yang mempercepat pengawetan jaringan tubuh. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau perkelahian. Hasil investigasi menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ia meninggal akibat serangan jantung mendadak sekitar 1 tahun sebelum ditemukan. Dalam kapal masih tersisa barang-barangnya dalam kondisi utuh, foto keluarga, perlengkapan pribadi, serta sebuah surat emosional yang ditujukan kepada istrinya yang sudah meninggal. Surat itu menunjukkan betapa dalam rasa kehilangan dan kesepiannya selama pelayaran terakhir, yang mana dia berlayar 20 tahun lamanya. Kisah Bajorat menjadi simbol tragis dari kesendirian seorang pelaut. Ia bukan hanya dikenang karena kematian yang misterius, tapi juga kehidupan yang ia pilih menjelajahi lautan dalam keheningan hingga akhir hayat. Begitulah kehidupan, teman-teman. Ada masanya kita bersama, ada masanya kita sendirian. Sebagai seorang muslim adalah merenung bahwasanya kehidupan ini pasti ada akhirnya. Dan kemanapun kita pergi, jangan tinggalkan Allah Azza wa Jalla. Selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon pertolongan kepadanya, dan jangan tinggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kesedihan batasnya di dunia, kebahagiaan batasnya juga di dunia. Namun kesedihan yang abadi adalah di neraka, dan kebahagiaan yang abadi adalah di surga. Maka jangan sampai kita meninggalkan kesedihan di dunia dengan lakukan apa yang kita senangi, namun melupakan kebahagiaan yang abadi di surganya Allah yang penuh kenikmatan, sehingga kita merugi nanti di akhirat. Maka hendaklah ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal agar kita bisa bawa ke kampung akhirat, baik dalam kondisi kita senang maupun susah, tidak membuat kita lalai terputus asa dari rahmat Allah. Karena sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Maka hendaklah kita kembali kepadanya agar kita tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia ini untuk berusaha mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Maka hendaklah kita sama-sama berusaha mati, kecuali mati dalam keadaan Islam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan lakukan kewajiban yang Allah telah tetapkan kepada kita, pertama meninggalkan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan melaksanakan amalan zahir yang Allah perintahkan, terutama salat, zakat, puasa bulan Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah, ke Baitullah. Semoga Allah mudahkan kita dalam melakukan ketaatan kepadanya, karena hidayah taufik Allah berikan kepada mereka yang berusaha untuk menggapainya, dan Allah tidaklah zalim kepada hambanya. Barakallahu fikum.
sallallahu alaihi wasallam.